Kehidupan yang glamor dan gemerlapnya di industri hiburan rupanya tidak bertahan lama dirasakan oleh artis-artis lawas ini. Di akhir hayatnya, mereka justru merasakan betapa kerasnya kehidupan. Roda kehidupan memang terbukti selalu berputar. Hal itu dibuktikan oleh kehidupan beberapa artis yang berjaya di usia muda menderita di hari tua. Saat masih muda dan eksis, para artis senior ini memiliki karier yang cemerlang. Bahkan mereka memiliki penghasilan besar dan bisa membeli apapun yang mereka inginkan. Di akhir hayat mereka, kehidupan mereka sangat memprihatinkan. Bahkan sebagian dari mereka menutup usia di kehidupannya yang penuh nelangsa dan meninggal dunia tanpa pemberitaan media. Siapa saja artis yang hidup miris di akhir hayat? Berikut daftarnya untuk Anda yang telah dirangkum oleh tim Bintang Top. Urip Arphan, aktor dan pelawak yang dikenal publik lewat berbagai sinetron dan film Betawi, menghadapi masa tua yang sangat terpuruk. Setelah lama tak muncul di layar kaca maupun layar lebar, kehidupan pria kelahiran Betawi ini berubah drastis dan jauh dari sorotan gemerlap dunia hiburan. Foto-foto yang beredar sebelum meninggal dunia menunjukkan Urip duduk lemah di atas kasur di lantai rumah kontrakan yang sederhana. Tubuhnya tampak kurus, rambut memutih dan penampilannya sangat jauh dari kesan kesejahteraan. Ia tinggal sendirian di kos dengan fasilitas minim. Ketika namanya tak lagi melengking di layar televisi, Urip harus menerima kenyataan pahit terlupakan, terlantar dan menjalani hari-hari dalam kesendirian dan keterbatasan. Beberapa teman dari kalangan pelawak mengungkapkan keprihatinan mendalam atas keadaan Urip di masa akhir hayatnya. Urip Arphan meninggal dunia pada tanggal 29 Juli tahun 2021 di usia 74 tahun akibat penyakit stroke dan komplikasi diabetes. M. Amin, artis yang sempat bersinar lewat perannya sebagai Om Jin di sinetron favorit anak-anak era 90-an Jin dan Jun, harus menjalani hari-hari terakhirnya dalam kondisi menyedihkan. Setelah masa-masa kejayaannya mereda, sosok yang dulu tak pernah lepas dari perhatian mengalami hidup tanpa penghidupan layak di akhir hayatnya. Menurut cerita tetangga di kawasan Rawabelong, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, M. Amin menghabiskan masa tuanya di sebuah kontrakan sederhana. Setelah berhenti syuting, ia tiada lagi pekerjaan tetap dan penghasilannya sangat terbatas. Saking sulitnya ekonomi yang dialami, Amin bahkan harus berhutang di warung untuk sekadar bisa makan. Salah satu tetangganya bercerita bahwa terkadang ia makan duluan dan membayarnya belakangan ketika ia punya uang. Setelah namanya meredup, Amin nyaris menghilang dari radar media. Saat wafat pada tahun 2013, tak ada liputan besar tentang kepergiannya. Sang tetangga menyebut rumah kontrakan yang ditempatinya bahkan sempat dijual usai kepergiannya. Roni Antonius Setiawan alias Roni Dozer, sosok yang sempat bersinar melalui ekstravaganza, meninggal dunia pada 11 November tahun 2021 di usia 46 tahun akibat serangan jantung dan komplikasi diabetes. Di balik tawanya, tersimpan kisah akhir hidup yang penuh penderitaan dan keterbatasan. Setelah popularitas meredup pasca era 2000-an, Roni sempat banting setir menjadi sopir taksi online sejak 2016. Sejak tahun 2014, Roni mengalami masalah kesehatan. Kakinya membengkak seperti kaki gajah, diduga akibat diabetes dan kolesterol tinggi. Meski sempat pulih, kondisi tubuhnya tetap rentan sampai akhirnya ia ditemukan meninggal di teras rumahnya setelah serangan jantung. Kabar kepergiannya hanya diiringi kabar singkat dari rekan di media sosial. Meski reputasinya pernah menanjak, kehidupan akhir hayatnya jauh dari gemerlap yang dulu ada. Bambang Triyono yang dikenal luas sebagai Kentung di serial fenomenal Tuyul dan Mbak Yul harus melewati hari-hari terakhir dalam kehidupan yang penuh kesulitan jauh dari gemerlap dunia hiburan yang dulu menaunginya. Setelah terkena stroke pada tahun 2010 dan tersingkir dari dunia syuting, Bambang tinggal di sebuah kos sederhana di daerah Sardonoharjo, Sleman, Yogyakarta. Perabotan minim, ruang yang sempit, semua memperlihatkan kehidupan jauh dari kemewahan yang pernah ia nikmati. Bahkan ia dikabarkan sempat ditinggalkan oleh istri dan anak sehingga hidup dalam keadaan rentan. Petugas Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat ia dalam kondisi memprihatinkan, bahkan pernah tidur di jalan sebelum mendapatkan bantuan mereka. Meskipun Dinas Sosial sempat turun tangan, mereka tidak bisa merawatnya di panti karena usianya belum mencapai syarat minimum 60 tahun. Bantuan hanya berupa sumbangan yang diberikan sementara menunggu solusi permanen yang tak kunjung tiba.
Bambang menghembuskan nafas terakhir pada Februari 2015. Keberangkatannya diliputi keheningan, hanya sedikit media yang memberitakan kepergiannya, dan dimakamkan di Bantul, Yogyakarta. Pria kelahiran Yogyakarta tahun 1941 ini bernama asli Supardi atau dikenal luas sebagai Edi Gombloh, wajah ikonik yang sering tampil sebagai sosok kocak di era 80-an. Namun seiring waktu, popularitasnya meredup dan hidupnya berakhir sangat berbeda dari gemerlap yang dulu ia nikmati. Setelah meninggalkan dunia hiburan, Edi memilih pulang ke kampung halaman. Ia hidup sebagai petani sederhana, merawat sawah dan menggantungkan hidup dari hasil bertani jauh dari sorotan media. Para tetangga mengenang bahwa Edi menjalani hidup apa adanya, mulai dari bertani, mengolah kebun kecil dan menjalani hari tanpa kemewahan. Tidak ada kabar tentang aset besar atau tabungan, yang ada hanya kehidupan sederhana dan sandaran pada alam. Edi Gombloh wafat dalam usia 80 tahun pada tanggal 4 Agustus tahun 2022 lalu. Kabar kepergiannya hanya muncul sekilas di media, seakan akhir hidupnya tak pernah disorot penuh oleh publik seperti pada masa kejayaannya. Nun Tilei atau yang lebih dikenal sebagai Pak Tilei merupakan aktor sinetron ikonik Sidul Anak Sekolahan, meninggal dunia pada 2 November tahun 1998 dalam usia 65 tahun akibat penyakit kronis. Namun yang menyayat hati, pada akhir hayatnya ia justru dijumpai hidup dalam kemiskinan jauh dari sorotan masa jayanya. Pak Tilei mengakhiri hari-harinya di sebuah rumah kayu sederhana yang ia sewa di pinggir sungai bersama istri dan 8 anaknya. Biaya sewanya hanya 50.000 per bulan, mencerminkan betapa terbatasnya kehidupannya saat itu. Meski dikenal luas lewat sinetron dan dianggap pionir memperkenalkan budaya Betawi di televisi, popularitas tersebut sayangnya tidak berbuah aset berharga. Pak Tilei bahkan tidak memiliki mobil, rumah mewah ataupun tabungan yang mencukupi di hari tuanya. Nur Laila Sari Djahrotojanah, yang dikenal publik sebagai Laila Sari atau akrab disapa nenek-nenek lincah, semasa hidupnya sangat dipuja berkat peranannya sebagai penyanyi rock dan artis film dari era 1950-an hingga 2000-an. Namun kepergiannya menyisakan kisah memilukan tentang kehidupan akhir yang penuh keterbatasan. Meski masih warawiri di layar kaca hingga tahun 2017, Laila hidup di gang sempit dan kumuh di Mangga Besar, Jakarta Barat. Menurut asisten pribadinya, sang artis sampai harus mengutang di warung demi mengganjal perut yang keroncongan. Bahkan saat puasa, ia hanya makan nasi dengan garam karena tak punya uang untuk lauk. Untuk bertahan hidup, Laila sering mengganjal lapar dengan nabung utang kecil di warung dan baru membayarnya saat punya uang. Kondisi memprihatinkan ini membuat para tetangga yang juga hidup sederhana ikut terpanggil memberi bantuan. Laila menghembuskan napas terakhir pada malam 20 November tahun 2017 di rumahnya di Mangga Besar. Jenazahnya dimakamkan di liang yang sama dengan suami tercinta M. Iskandar, di area yang sudah sangat padat di Komplek Pemakaman Jakarta. Kepergian Laila lewat tanpa gema besar, hampir tiada selebritas hadir di pemakaman, meninggalkan jejak kesedihan yang mendalam.